Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Rahmatullah dengan NIM 18 10 30 1004 dari kelas 5A1 Program Studi Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan pembuatan video untuk memenuhi tugas praktikum dari modul kegawat daruratan yang diampu oleh Bapak Trilaksono SST MS AIFO dengan materi gawat darurat pada neuromuskuler pusat, khususnya pada kasus stroke dan spinal cord injury. Yang pertama yaitu ada kasus stroke. Kasus stroke sendiri yaitu merupakan kasus penyakit mematikan yang menyebabkan kematian tertinggi ketiga di Indonesia. Kemudian pada kasus stroke sendiri, pembaruan treatment pada pasien stroke harus selalu dikembangkan karena dari tahun ke tahun komplikasi atau permasalahan yang ada pada pasien stroke semakin kompleks, sehingga pembaruan tersebut harus selalu dikembangkan untuk mencegah peningkatan angka morbiditas dan mortalitas dari pasien stroke itu sendiri. Untuk di kasus stroke sendiri biasanya kita mengenalnya sebagai kasus hemiplegi atau kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh, yaitu bisa di sebelah kanan atau kiri. Jadi tergantung dari otak yang mengalami kerusakan. Untuk tipe dari stroke sendiri yaitu ada dua, ada stroke iskemik dan hemorrhagic. Untuk stroke iskemik sendiri merupakan stroke yang diakibatkan karena adanya penyumbatan pada kapiler darah. Kemudian untuk stroke hemorrhagic diakibatkan karena adanya pendarahan atau pecahnya pembuluh darah di bagian otak. Untuk stroke iskemik sendiri kita bisa lihat di bagian tabel warna biru, itu dia terjadi sumbatan di kapiler darah di otak, sehingga aliran darah yang menuju bagian otak lainnya akan mengalami gangguan dan menyebabkan kematian jaringan yang ditandai dengan warna gelap di bagian otak tersebut. Biasanya di penanganan awal di rumah sakit, orang tersebut akan diberikan obat pengencer darah sehingga sumbatan tersebut akan kembali dapat mengaliri daerah yang awalnya aliran darahnya terganggu, sehingga bisa memperbaiki jaringan yang ada di daerah bagian gelap tersebut yang sudah mengalami kerusakan jaringan. Tapi ketika letak dari daerah tersebut cukup jauh atau letaknya sudah di ujung, biasanya daerah tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki jaringannya, sehingga sudah terjadi kerusakan permanen yang dimana semakin luas jaringan yang mengalami kerusakan permanen, maka semakin tinggi derajat kondisi stroke pada pasien tersebut. Kemudian untuk stroke hemorrhagic sendiri, pendarahan yang ada di bagian otak ketika dia sudah meluas atau melebar ke seluruh bagian otak, maka ketika orang tersebut terkena serangan stroke, maka kemungkinan besar orang tersebut akan mengalami kematian secara langsung, karena kasus dari hemorrhagic sendiri lebih berbahaya dari iskemik. Untuk di Indonesia sendiri, tipe stroke terbanyak pasien mengalami stroke dengan jenis iskemik. Kemudian di bagian otak sendiri, otak kita itu sangat sensitif, di mana otak harus menerima 20% dari cardiac output atau darah yang keluar dari jantung yang mengandung nutrisi dan oksigen untuk di bagian otak. Tetapi berat otak hanya 2% dari total berat tubuh. Otak sangat bergantung pada suplai oksigen. Jadi ketika kita kekurangan suplai oksigen, maka bisa menyebabkan kematian kematian neuron-neuron yang ada di bagian otak karena tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Untuk neuron yang mengalami kematian atau berkurang, ketika orang tersebut pertama kali terkena serangan stroke, maka akan terjadi kematian pada saraf sebanyak 1,2 miliar.
Kemudian setelah serangan stroke itu sendiri, per menitnya pasien akan mengalami kehilangan neuron sebanyak 1,9 juta dan per jamnya sebanyak 120 juta. Kemudian untuk penanganan gawat darurat sendiri yang bisa kita lakukan atau kita berikan, yaitu dengan deteksi secara dini dengan metode FAST atau Face, Arm, Speech, Time. Untuk face sendiri biasanya tandanya yaitu di bagian wajah pasien yang mengalami atau orang yang mengalami stroke, dia akan ada ketidaksimetrisan pada wajahnya atau kelemahan pada salah satu otot wajahnya. Yang dimana kelemahan otot itu disebabkan karena adanya kerusakan pada sistem saraf pusat. Jadi berbeda dengan kasus Bell palsy yang dimana kelemahan ototnya disebabkan karena adanya kerusakan pada sistem saraf tepi. Kemudian yang kedua ada arm weakness, yang dimana kelemahan pada salah satu tangannya. Ketika yang misalnya bagian otak sebelah kanan yang mengalami kerusakan, maka yang akan mengalami kelemahan tangannya yang sebelah kiri. Jadi begitu sebaliknya. Kemudian yang ketiga yaitu ada speech. Biasanya orang yang mengalami stroke, dia akan cara bicaranya dia akan sedikit pelo atau kesusahan untuk bicara. Misalnya ketika kita suruh mengulang kalimat yang kita ucapkan seperti langit berwarna biru, maka orang tersebut akan kesulitan ketika mengucapkan kalimat tersebut. Kemudian setelah kita mendapatkan 3 tanda dan gejala tersebut, kita harus cepat untuk melakukan panggilan emergensi atau darurat ke rumah sakit terdekat supaya pas orang atau pasien tersebut yang terkena stroke akan segera mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat sehingga akan mendapatkan prognosis yang lebih baik dari setelah terkena stroke itu sendiri. Kemudian untuk metode FAST sendiri juga digunakan pada CPSS atau Cincinnati Pre-Hospital Stroke Scale, yang dimana itu akan menilai derajat keparahan dari pasien stroke itu sendiri. Yaitu masih sama, yaitu ada facial drop, arm weakness, kemudian ada gangguan bicara juga. Ketika kita sudah mendapatkan salah satu tanda gejala di stroke pada pasien atau orang tersebut, maka kemungkinan besar sebanyak 72% orang tersebut akan terkena stroke, positif terkena stroke. Kemudian untuk derajat keparahannya sendiri kita bisa melihat dari modified Rankin score, yang dimana dia ada 6 tingkat keparahan. Yang pertama yaitu untuk nilai 1 dia tidak ada gejala yang secara signifikan, dia masih bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Kemudian yang kedua, dia sudah tidak bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa, tetapi masih bisa melakukan kayak kebutuhan dirinya sendiri seperti merawat dirinya sendiri, dia masih bisa secara mandiri tanpa adanya bantuan. Kemudian nilai 3 itu dia membutuhkan bantuan di beberapa aktivitasnya, tetapi masih bisa berjalan tanpa alat bantu. Kemudian dengan nilai 4 dia sudah tidak bisa berjalan tanpa alat bantu dan dia tidak bisa melakukan sesuatu aktivitas tanpa adanya bantuan dari seseorang. Dan yang kelima yaitu yang paling parah, yang sudah masuk ke dalam derajat yang parah, dia sudah mengalami inkontinenitas, bedridden, dan dia harus selalu didampingi oleh perawat atau orang yang bisa membantu merawatnya. Kemudian yang terakhir yaitu pasien sudah dinyatakan meninggal dengan nilai 6. Kemudian yang perlu kita perhatikan, dalam kasus pasien stroke kita harus melakukan diagnosa secara cepat dan tepat pada pasien tersebut, di mana waktu sangat penting dalam penanganan pasien stroke. Semakin cepat kita memberikan penanganan, maka prognosis yang didapatkan oleh pasien tersebut akan semakin lebih baik.
dan keputusan yang tepat akan memberikan hasil yang lebih baik pada pasien tersebut. Kemudian di kasus kedua yaitu ada spinal cord injury. Spinal cord injury merupakan cedera kerusakan pada medula spinalis yang menyebabkan adanya perubahan pada fungsi motorik, sensorik, maupun autonomik. Di spinal cord injury sendiri, dia kasus terbesarnya disebabkan karena kecelakaan bermotor, dan prevalensi terbesarnya diderita oleh laki-laki dan berusia produktif 16-30 tahun. Kemudian untuk mekanisme dari cedera spinal cord sendiri, dia yang pertama disebabkan karenanya ada direct trauma atau benturan secara langsung. Dan yang kedua ada kompresi dari fragmen tulang atau hematoma atau material diskus seperti adanya hernia pada kasus hernia nukleus pulposus. Jika dia derajat kasus HNP-nya sudah parah, maka dia bisa menyebabkan terjadinya spinal cord injury. Kemudian ada ischemia from damage atau impingement on the spinal arteries. Selanjutnya, ini ada anatomi dari spinal cord sendiri, di mana batang dari medula spinalis itu mulai dari medula oblongata hingga ke lumbal 1, tetapi untuk akar-akar dari sarafnya dia akan sampai ke bagian koksigi. Kemudian di spinal cord sendiri, dia ada bagian dorsal root dan ventral root, di mana dorsal root itu atau yang kita kenal dengan PHC atau post horn cell, dan untuk ventral root yaitu AHC atau anterior horn cell. Untuk PHC sendiri dia mengontrol di bagian sensorik, dan untuk AHC sendiri atau ventral root dia mengontrol pada bagian motorik. Jadi ketika kita menerima impuls, kita menerimanya di bagian posterior atau dorsal root, kemudian akan diteruskan ke bagian talamus, dari talamus akan diteruskan ke korteks. Kemudian dari korteks sendiri akan diteruskan ke bagian AHC atau ventral root yang akan nantinya memerintahkan ke otot untuk melakukan gerakan yang sesuai dengan impuls yang kita terima tadi di bagian dorsal root itu sendiri. Kemudian untuk dermatom merupakan di bagian spinal cord juga kita ada dermatom, di mana dermatom merupakan area kulit yang diinervasi oleh medula spinalis. Jadi di sini di setiap bagian kulit tubuh kita memiliki cabang-cabang saraf yang dihasilkan dari setiap medula spinalis yang ada di bagian vertebra. Jadi misalnya kita melakukan impuls di bagian jari kelingking, bagian belakang sini, maka itu impulsnya akan diterima dari C8. Kemudian selanjutnya yaitu ada myotoms atau bagian otot yang diinervasi dari medula spinalis. Jadi tidak semuanya cabang dari medula spinalis itu akan menginervasi otot yang menghasilkan gerakan. Jadi misalnya ini ada di anggota gerak atas, dia saraf yang bercabang dari C5 dia akan menginervasi bagian otot yang menggerakkan fleksi elbow. Kemudian di C6 dia menggerakkan ekstensi pada wrist. Kemudian C7 dia extensor elbow. Kemudian C8 dia fleksi pada finger, dan T1 abduksi pada finger atau khususnya bagian little finger atau jari kelingking. Kemudian di anggota gerak bawah
dia L2 akan menginervasi bagian hip flexor, kemudian L3 bagian knee extensor, kemudian L4 bagian ankle dorsifleksi, L5 bagian long to extensor, dan S1 bagian ankle plantar fleksi. Kemudian dari spinal cord injury sendiri kita memiliki dua klasifikasi, yaitu ada tetraplegi atau paresis dan paraplegi atau paresis. Untuk tetraplegi atau paresis sendiri yaitu merupakan cedera pada bagian servikal yang mengakibatkan kelemahan atau kelumpuhan pada 4 anggota gerak tubuh, yaitu bagian tangan kanan kiri dan kaki bagian kanan kiri. Kemudian untuk paraplegi atau paresis itu biasanya cedera pada bagian torakal, lumbal, atau sakral yang mengakibatkan kelemahan atau kelumpuhan pada dua anggota gerak, misalnya hanya bagian kaki kanan dan kiri saja. Tetapi jika yang mengalami kerusakan adalah yang bagian sakral atau sakrum, maka itu akan berakibat fatal pada bagian yang diinervasi oleh torakal dan lumbal. Tetapi ketika yang terkena kerusakan yaitu bagian torakal, maka tidak akan berpengaruh pada bagian lumbal ataupun bagian sakrum. Selain itu ada juga klasifikasi komplit dan incomplete. Untuk komplit sendiri atau plegi itu ditandai dengan hilangnya gerakan volunter pada bagian yang dipersarafi oleh saraf yang mengalami cedera dan mati rasa atau tidak bisa merasakan sentuhan apapun atau dan spinal shock. Kemudian sedangkan incomplete atau paresis dia masih ada beberapa fungsi yang bekerja walaupun terjadi kelemahan. Jadi dia sensoriknya masih bisa, tetapi ketika digerakkan dia terjadi kelemahan dan nilai dari kekuatan ototnya di bawah dari 3. Kemudian untuk pasien spinal cord injury dengan klasifikasi incomplete atau paresis, maka prognosisnya lebih menguntungkan daripada pasien yang mengalami klasifikasi spinal cord injury komplit atau plegi. Untuk di spinal cord injury kita juga bisa melakukan pemeriksaan sesuai dengan Asia Impairment Scale atau Frankel. Untuk Asia sendiri merupakan American Spinal Injury Association yang dia berupa form yang bisa kita isi untuk menentukan derajat keparahan dari pasien dengan kasus spinal cord injury. Di sini ada nilai A yang dimana dia masuk ke dalam kategori komplit, jadi dia tidak bisa tidak ada dia tidak fungsi sensorik dan motoriknya sudah tidak ada, dan biasanya yang mengalami kerusakan yaitu di bagian S4 dan S5. Kemudian dengan klasifikasi B dia masuk ke dalam incomplete atau paresis, dia ada sensorik tapi tidak ada gerakan, tidak ada fungsi motornya, dan yang mengalami kerusakan yaitu di bagian sakral. Kemudian di klasifikasi C atau incomplete juga, dia ada motor fungsinya, fungsi motornya, tetapi nilai kekuatan ototnya di bawah 3. Jadi gerakannya sangat minim sekali. Kemudian yang D, dia incomplete juga, fungsi motornya ada, dengan kekuatan ototnya 3 atau lebih, tapi belum menyentuh kekuatan otot 5. Kemudian dengan tingkat level 5. Kemudian yang terakhir yaitu E, normal, jadi dia fungsi motornya dan sensoriknya masih normal, tidak ada gangguan. Untuk pasien spinal cord injury sendiri yang masuk dalam penilaian C, dia memiliki prognosis lebih baik, di mana dia bisa meningkat ke nilai D dan E. Dan ini untuk Asia Scale sendiri, formnya kita isi sesuai dengan yang ada di perintahnya yang di sebelah sini. Kemudian ini salah satu contoh dari yang bisa mengakibatkan
spinal cord injury, yaitu ini ada hiperfleksi dan hiperekstensi yang dimana akan menyebabkan kerusakan pada spinal cord-nya. Kemudian di kasus pasien spinal cord injury, khususnya di pasien tetraplegi, biasanya dia akan mengalami cauda equina syndrome, yang dimana sindrom tersebut sindrom yang tidak bisa, ketika pasien tidak bisa menahan BAK dan BAB karena adanya kompresi tulang atau tonjolan diskus di area lumbal atau sakralnya, sehingga dia tidak bisa mengontrol ataupun dia tidak bisa merasakan ingin BAK dan BAB. Jadi dia langsung kayak ya keluar tanpa dirasakan, jadi tidak bisa dikontrol oleh pasien itu sendiri. Tetapi kita bisa memberikan kayak penanganan atau intervensi di kasus cauda equina syndrome itu sendiri. Kemudian di pre-hospital dari kasus spinal cord injury, kita biasanya melakukan yang pertama fokus ke evakuasinya. Tetapi sebelum dilakukan evakuasi, kita harus melakukan fiksasi pada bagian frakturnya dengan diberikan cervical collar atau juga TLSO. Tetapi ketika kita melakukan evakuasi, tulang yang mengalami fraktur itu tidak boleh ada gerakan rotasi atau gerakan memutar, karena ketika tulang yang mengalami fraktur itu mengalami gerakan, maka akan memperparah keadaan dari pasien yang mengalami spinal cord injury itu sendiri. Kemudian untuk cara evakuasi dari spinal cord injury ketika mendapatkan pasien spinal cord injury atau kasus yang bisa menyebabkan spinal cord injury, kita seperti membutuhkan 4 orang, kemudian kita pasang satu memfiksasi bagian kepala, kemudian 2 orang akan memfiksasi bagian tubuhnya, dan satu akan memasangkan collar, cervical collar di bagian lehernya jika terjadi cedera atau fraktur di bagian lehernya. Kemudian untuk pemindahannya sendiri, pasien dimiringkan terlebih dahulu seperti ini, kemudian di tandunya itu diletakkan di bawah pasien, kemudian pasien ditidurkan kembali. Untuk tandu yang digunakan harus tandu yang rigid, jadi bagian vertebra pasien tidak mengalami guncangan atau pergerakan akibat di bawah ketika menggunakan tandu tersebut. Kemudian biasanya di rumah sakit, pasien dengan spinal cord injury akan diletakkan di kasur yang memiliki rongga-rongga seperti ini, karena di mana pasien dengan kasus spinal cord injury juga dia tidak bisa melakukan pergerakan yang cukup bebas dan hanya tertidur saja. Dan jika tidak ada gunanya rongga-rongga ini, yaitu untuk sirkulasi udara, karena jika tidak ada sirkulasi udara maka bisa menyebabkan terjadinya luka di bagian punggung pasien, karena posisi tidur pasien utamanya biasanya terlentang tanpa gerakan miring ataupun miring kanan kiri seperti itu. Jadi bisa dan pasien dari spinal cord injury sendiri dia tidak bisa merasakan luka tersebut karena mengalami mati rasa di area tersebut. Kemudian juga ada ini namanya tilting table, yang dimana biasanya kita melakukan pelatihan pada pasien spinal cord injury ketika setelah dilakukan treatment dan kita melakukan rehabilitasi pada pasien tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.